Kenapa ormas-ormas perusuh itu tidak dibubarkan saja? Karena memang mereka sengaja dipelihara. Oke, jadi baru-baru ini saya mendapatkan kabar berita ada seorang dokter umum di Kabupaten Bogor, tepatnya di Kecamatan Cibung Bulang. Dia tuh buka praktek di Jalan Cibung Bulang, kemudian tiba-tiba beberapa minggu setelah itu dia mendapatkan surat teguran, surat peringatan dari sebuah ormas di Bogor, ya, yang nama ormasnya Barisan Rakyat Indonesia. Kemudian, apa isi dari surat itu? Surat itu mereka menegur sang dokter, kenapa dokter praktek tanpa meminta izin pada ormas tersebut. Setahu kita kan dokter praktek itu mereka ya mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan. Lalu apa urgensinya mereka harus izin ke ormas segala? Gak ada aturan undang-undangnya gitu. Nah, si dokter itu kemudian curhat di medsos dan viral lah curhatan tersebut. Nah, sebenarnya ini bukan pertama kalinya kasus-kasus ormas yang petatang petenteng ya. Ini bukan pertama kalinya kita mendapatkan berita ormas yang melakukan kerusuhan, melakukan tindakan-tindakan yang tidak membuat nyaman. Tapi dari sekian ormas-ormas tersebut, kenapa pemerintah tidak membubarkan mereka? Yang pertama, ormas itu memang berbadan hukum dan mereka legal ya. Kemudian yang kedua, mau tidak mau kita harus mengakui fakta ini bahwa banyak ormas-ormas itu yang punya kontribusi dalam tanda kutip ketika kampanye dimulai dari tingkat desa, pemilihan desa hingga tingkat pilpres, pemilihan presiden. Jadi ketika masa pemilihan itu banyak dari tokoh-tokoh ormas itu yang dekat dengan penguasa, misalkan dari tingkat bawah, dari tingkat desa nih. Banyak anggota ormas itu yang melobi calon kepala desa, bahkan kepala desanya yang melobi mereka, terutama ketua-ketua ormas itu dan mereka diminta untuk menjadi tim ses. Nah, apa timbal baliknya? Timbal baliknya mereka akan mendapatkan kewenangan-kewenangan tertentu, posisi-posisi tertentu, dan lain sebagainya. Dan dari kedekatan inilah mereka punya posisi yang kuat, bargaining yang kuat, sehingga mereka tidak mungkin dibubarkan ya sebarbar apapun mereka, serusuh apapun mereka, karena mereka dekat dengan orang-orang yang punya kuasa. Bahkan di masa pilpres pun secara terang-terangan banyak ormas-ormas yang justru mereka menjadi tim sukses, menjadi pion-pion tim sukses. Mereka tentunya melakukan kampanye karena mendapatkan bayaran-bayaran, keuntungan-keuntungan secara materi. Dan setelah penguasanya jadi, mereka juga mendapat